Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidatina Khadijah al-Kubra Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina Syekh Hasan Ali Asy'adali Sayyidina Syekh Muhajirillah Ahmad bin Isa Sayyidina Syekh Hakim Qaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Syekh Bakar bin Salim Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad Jami'i Masyaikh Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilayhim wa ahli silsilatim jamil awliya fuqaha urrah muhaddithin mu'allifin fasirin susanila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani jami' awliya itis'a Syekh Ja'far Shadiq Waliullah Sayyid Umar Sa'id Waliullah Raden Syahid Waliullah Sunan Bonang Waliullah Jami' awliya'i hadhil baldah wa ulama'iha sanna ruhi Sayyid Muhammad Maliki sanna ruhi Mbak Zubair Dahlan Romoki Arwani Amin Mbak Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kaf Romoki Masda'in Romoki Yahya Arif Romoki Ahmad Muhyiddin Romoki Hisham Romoki Hambali Sumardi Romoki Turehan Ajuri Romoki Abdur Rahim Romoki Abdullah Salam Romoki Ma'mun Romoki Mansur Romoki Fakih Imam Moga Zaini bagi Masdiha bagi Faimah bagi Deni Maryam Sanna Ruhi Moga Ibnu Sa'id Moga Ma'ruf Asnawi Moga Ma'ruf Zubair Moga Ma'ruf Irsyad Wajati Moga Abdurrahman Wahid Habib Salim Ali Drus Habib Segaf Al-Mahdi Moga Asrori Moga Yasin Jalil Moga Isal Mahfud Moga Mahfud Duri Habib Hasan Romogi Habibullah, Romogi Munir Hisham, Romogi Majid Kamil, Hafuz Mubah, Maji Isma, Romogi Hamid Muslim, Romogi Sya'arani Ahmadi wa Zajati, Romogi Dimyati Ro'i, Sunnah Ruhi Walidi wa Walidati wa Walidai Zajati wa Khalati Aminah, wa akhina wa wi wa jami'i ahli man hadur alal majlis, alladhina sabahuna bil iman, anna Allah yatawasha'u bil rahmah wal mawbirah, wa a'adha alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafatihim ja'alana wa auladana wa ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadil muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunya wa ukhra al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wahbub ilahaka khaf'alima iqabihi wali rahmatir jutawakkalan ya muslimu. Wahbub lan demena sira ilahaka ing pangeranmu khaf wedya sira alima iqabi ing bangete larane siksane pangeran wali rahmatin lan marang rahmate Allah urju ngarep-arep sira tawakalan lan pasrah sira ya muslimu hai wong Islam. Wonten nazam niki wonten wasiat kata sepindah cinta datang Allah nomor kalih wedi dateng siksane Allah, tiga ngarep-arep rahmati Allah, sekawan tawakal dateng Gusti Allah. Ganjal nggih sekawan. Iku wonten wasiat sekawan sak nazam niki. Zakaran nazimu nutur sapa ki nazim fi hadzal baiting dalam iki bait nutur arba'a syu'abin ing papat cabange iman. Qala faqala mongko dawuh sapa nazim
ala naslima ing atase runtute dawuh marra kang wis liwat apa man. Wa syu'batul ashiratu utai cabang sing nomor 10 hubbullah taala iku remen dateng Allah taala. Jadi cabang iman ini sudah masuk pada yang nomor 10. Total semua 77. Yang nomor 10 adalah mencintai Allah taala. Ini syarat mutlak, tidak bisa ditinggalkan. Siapapun yang tidak mencintai Allah tidak akan pernah mau menjalankan perintahnya. Jangan-jangan Allah, baru kita tidak senang dengan jeragan kita saja, kita tidak akan mau menyelesaikan tugasnya walaupun dikasih upah. Maka semua karyawan pasti mencintai juragannya. Maka seberat apapun pekerjaan yang dilimpahkan oleh juragan akan terselesaikan oleh karyawan dengan sempurna karena didasari cinta. Allah pun seperti itu. Artinya kalau makhluk ini tidak punya rasa cinta kepada Allah, tidak akan pernah makhluk ini mau menjalankan perintah-perintah Allah. Maka syarat utama mencintai Allah. Qala Sahlun dawuh sapa Imam Sahal, alamatu hubbillah utawi tondo-tondone cinta Allah hubbul Quran iku mencintai Al-Quran. Tanda mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Kenapa harus seperti itu? Ya, karena semua pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah semua diutarakan dalam dawuh-dawuh Allah. Kalau dulu pada zaman Nabi Isa namanya Injil, pada zaman Nabi Musa namanya Taurat, pada zaman Nabi Dawud namanya Zabur, pada zaman Nabi Adam namanya Suhufu Adam, kitab-kitab lampiran Nabi Adam. Sampai pada giliran kita sebagai umat Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Ketahuilah Al-Quran itu qadim. Qadim itu apa artinya? Qadim itu tanpa awal. Mosok ada dawuh kok tidak ada awalnya? Yaitu dawuhnya Allah. Loh kok tidak ada awalnya, terus gimana? Ya tidak gimana-gimana. Apa tiba-tiba ada? Lu tiba-tiba ada itu berarti ada awalnya. Lah terus gimana? Jangan dipikir. Karena dawuhnya Allah dipikir pakai otak manusia tidak akan mampu. Sedangkan kita memikir yang ada di muka bumi masih banyak yang akal kita tidak mampu. Kalamullah itu qadim, tidak ada yang di depan, ya ada yang di belakang. Karena kalau ada yang di depan berarti ada yang lebih dulu, tidak jadi qadim namanya. Kalau ada yang belakang berarti ada yang akhir, juga tidak jadi qadim. Semua tidak ada waktunya semua. Itu kalam Allah. Ya. Cuma agar hamba ini faham, ketika dawuh Allah yang tanpa huruf, tanpa suara, tanpa ada yang di depan, tanpa ada yang di belakang, tapi semua qadim. Agar hamba ini mampu memahami, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu sudah bisa dibaca. Dari Allah tidak ada hurufnya, tidak ada yang depan, tidak ada yang belakang, tidak ada suaranya. Kok bisa difahami? Bisa, Allah yang ngasih. Yang ada waktunya itu ketika Allah membuka hijab dari Rasulullah. Hijab yang menutupi Rasulullah untuk memahami kalamullah, dawuh Allah, itu begitu dibuka, tergantung membukanya. Kalau yang dibuka awal itu Iqra, maka yang keluar Iqra nomor 1. Bukan berarti Al-Quran itu dawuh pertama Iqra, bukan. Nanti berarti ada yang di depan.
ada yang di belakang. Kalau ada yang depan dan belakang berarti tidak qadim. Tapi membuka hijabnya itu loh yang ada waktunya. Kepingin contoh, kalau bapak-bapak dulu punya video ya, VCD, kemudian punya flash disk, kemudian punya memori ya. Kalau bapak-bapak punya memori yang kapasitas 1000 giga, sampai tak tanya, ketika di memori itu yang depan yang mana? Tidak ada kan? Yang belakang yang mana? Tidak ada kan? Suaranya seperti apa? Tidak ada pula. Tulisannya ada? Tidak ada. Bisanya nampak ada tulisan, keluar suara ketika Windows-nya sudah dibuka, ketika Android-nya sudah diaktifkan aplikasinya. Jadi ketika aplikasi dibuka, mau membuka data yang tahun berapa itu akan keluar lebih awal. Bukan berarti yang keluar lebih awal itu berarti yang pertama, enggak. Tergantung kitanya yang mau membuka. Pengen buka data yang tahun 90, keluar data yang tahun 90. Kepingin mendahulukan data yang tahun 2022, akan keluar data yang 2022. Kepingin Windows dibuka beserta suara, maka ada suara keluar. Jadi yang diterima Rasulullah ada hurufnya, ada suaranya, itu setelah hijab yang ada pada diri Rasulullah dibuka oleh Allah. Maka Rasulullah faham kalau ditulis alif lam mim dzalikal kitabul la raiba, seperti itu tulisannya. Kalau diucapkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, berarti kalamullah qadim. Iya. Nah itu kok cetakan tahun 2000, itu menciptanya yang baru saja. Kalamullah qadim, tidak ada mulanya, betul. Lah terus gimana? Jangan dipikir, percaya, selesai. Ya. Kalau mengatakan ada awalnya, berarti sama dengan mengatakan Allah juga ada awalnya. Padahal Allah qadim, kalamnya juga qadim. Cuma ketika kalam itu sampai pada Rasulullah, membuka hijabnya yang baru. Ya, itu hampir mirip dengan memahami sifat kudrat. Sifat kudratnya Allah itu qadim, tidak ada awalnya. Cuma realisasi kudrat itu baru membutuhkan waktu. Maka baru ada kemarin gunung meletus, ya, baru ada kemarin banjir besar, itu realisasi kudratnya Allah. Jadi di masa yang tidak ada awalnya, Allah itu mampu membuat banjir, membuat gunung meletus, membuat orang mati, membuat orang lahir, membuat orang bangkrut, membuat orang kaya. Itu di masa yang tidak ada awalnya. Nah, realisasi dari kudrat baru kemarin ada orang lahir, kemarin ada orang mati, kemarin ada gunung meletus, kemarin ada banjir besar, kemarin ada orang membunuh orang, tertabrak kendaraan. Itu realisasi kudratnya yang baru-baru saja. Ya, sama seperti tadi. Kalamullah itu qadim. Qadim artinya tidak ada awalnya. Kalau tidak ada awalnya, otomatis tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Karena kalau ada suaranya pasti ada awalnya. Kalau ada hurufnya berarti ada awal menulisnya. Semua tanpa huruf, tanpa suara. Lah, yang membutuhkan ada huruf suara itu setelah hijabnya Rasulullah dibuka. Jadi ketika hijabnya Rasulullah dibuka, Rasulullah paham kalau diucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalau ditulis seperti itu ya. Jadi yang ada awalnya, ada hurufnya, ada suaranya, itu adalah ketika hijab dibuka.
Kalau bapak-bapak ditanya mesti tidak tahu. Ketika ada memori 1000 giga, bapak ditanya yang awal yang mana, hurufnya mana, suaranya mana, jawabnya tidak ada kan. Di memori yang sekecil kertas tipisnya sebesar kuku bisa menyimpan memori 1000 giga. Itu kita tidak akan pernah paham di mana tulisannya, di mana hurufnya, di mana suara yang tersimpan di memori itu. Tapi kita akan tahu, kita akan paham tulisan, kita akan dengar suara ketika hijabnya dibuka. Kalau komputer Windows-nya dibuka, aplikasinya dibuka. Kalau Android diaktifkan, kemudian aplikasinya dibuka. Yang ada waktu itu membuka aplikasinya. Ya, seperti itulah gambaran kalamullah qadim. Maka Islam semakin akhir semakin nampak kebenarannya. Tapi anehnya orang menjauh Islam karena terperangkap dunia dan jabatan, malah makin menjauh dari Islam. Padahal Islam semakin akhir akan semakin nampak kebenaran. Kalau dulu orang diceritani amal itu nanti bisa dilihat lagi, ya, perbuatan kita nanti akan dilaporkan dan bisa diputar ulang lagi filmnya. Itu ketika omongan tahun 70 tidak ada orang percaya. Sekarang orang percaya semua. Apa yang kita lakukan bisa diputar kembali walaupun sudah 1 miliar tahun. Tidak akan hilang itu yang tersimpan di memori itu. Dan itu nanti juga begitu. Omongan kita yang sudah di atmosfer nih, gambar-gambar kita yang masih berkeliaran di atmosfer nih, ini mangke dibuka kabeh saged. Artinya Islam semakin nampak kebenarannya. Tanda-tanda mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Karena semua itu dawuh Allah, maka semua hambanya kalau mengatakan dia mencintai Allah pasti cinta terhadap kitab Allah. Wa alamatu hubbihi ma utai tondo-tondone cinta Allah lan Quran, tanda orang mencintai Allah dan Al-Quran, hubbun Nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nilai cinta kita itu ditanding. Ditanding itu apa ya? Ditanding, dipertaruhkan. Seberapa kita mencintai Al-Quran, disitulah nanti ada cinta terhadap Allah. Karena itu tolak ukuran pertama. Tolak ukuran pertama mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Dan mencintai Allah dan Al-Quran tanda-tandanya adalah mencintai Rasulullah. Semua karyawan ketika tidak mencintai mandor yang diutus juragan sebagai penerus perintah dari sang juragan, dengan sendirinya karyawan itu akan dipecat. Pasti. Nah, kalau Allah kekasihnya yang diutus tidak dicintai, ini yang medeni. Kalau dipecat juragan, itu juragan masih banyak, ribuan juragan. Tapi kalau kita sudah dipecat Allah, mau cari Tuhan kemana lagi? Tuhan hanya Allah. Tidak ada lain. La ilaha illallah. Kalau Allah sudah tidak menganggap kita, sudah dicorek dari daftar hambanya, mau cari Tuhan kemana? Tidak akan ada, karena hanya Allah tok.
Maka wajib kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disadari atau tidak, percaya atau tidak, merasakan atau tidak, tapi mesti merasakan. Tek kroso, tek ra kroso, pasti merasakan. Apa itu? Manusia mulai Nabi Adam sampai manusia yang lahir di akhir kiamat, itu semua mendapat nikmat jumlahnya 3. Yang besar-besar, yang besar 2, yang paling besar 1. Apa 3 nikmat itu? 1, nanti supaya diingat atau nanti dibuka di YouTube. Ini sudah ada yang nge-live, nanti bapak-bapak bisa diputar kembali YouTube, ketik Ahmad Asnawi. Manusia percaya atau tidak, merasakan atau tidak, pasti merasakan nikmat 3. Dan ketahuilah, nikmat 3 itu sumber pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mutlak mencintai Rasulullah harus dijalankan. Apa nikmat 3 itu? 1, nikmatul ijad. Nikmatul ijad itu apa? Nikmat diwujudkan di muka bumi. Ini nikmat yang besar. Kita bisa membayangkan seandainya dulu kita diciptakan oleh Allah menjadi batu, wah, tidak pernah merasakan ayam bakar, tidak pernah merasakan duren, tidak pernah merasakan apa, tidak bisa merasakan itu semua. Atau ketika dijadikan oleh Allah jadi hewan, kita juga tidak merasakan nikmat yang banyak. Ya, kalau jadi kambing, ada orang puputan sebelah, ada panitia korban sebelah, ada orang bakul sate sebelah. Sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Dan seandainya diciptakan jadi manusia tapi kafir, juga nanti tidak akan pernah merasakan kenikmatan walaupun hanya 1 detik. Lah, pertama manusia dikasih nikmatul ijad. Nikmat ijad adalah nikmat diwujudkan di muka bumi. Ini nikmat yang besar. Kita bisa merasakan segala macam makanan, buah-buahan, minuman, semua itu ada di makanan. Ketika masih nikmat ijad, kafir pun dikasih, Islam pun dikasih. Maka tidak usah heran loh, orang kafir kok dikasih makan ya. Karena dia manusia kok, kasih makan, dimuliakan Allah walaupun kafir. Ketika sebatas urusan dunia, kafir, Islam, aliran yang sesat, yang benar, orang yang maksiat, yang taat, semua dikasih. Bukan kemudian ketika orang kafir terus dikasih makan pasir sama Allah, enggak. Dikasih minum oli tap, enggak. Pada kafir ya kopi juga. Malah kalau kafir agak sempurna ya. Kopi saja pakai susu, susunya saja susu yang murni. Coba kita kopi susunya kalengan. Masya Allah, itu bukan susu, rasa susu. Mungkin susunya hanya 1 liter ditambah 10 liter bahan-bahan lain. Kalau orang kafir mau menyembah berhala, makannya enak ya. Mau pergi zina, gado ayam dulu, gado sate itu, padahal mau zina loh. Mau judi, makan buah-buahan yang mahal-mahal ya. Ketika umat Islam dapat cobaan berat dari Allah, mau sahur itu sudah tidak makan sate, tidak makan kambing gulai, tidak makan gulai kambing, tapi malah mau sahur makan makanan kambing ya. Kangkung diungseng itu kan makanan kambing, mau bedanya digoreng dulu gitu. Padahal Islam itu mau sahur itu nanti menjalankan ibadah puasa kepada Allah,
Tidak usah kaget, namanya tes ya seperti itu. Kita di dunia ini dites, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kafir Islam karo urusan dunia dimuliakan oleh Allah. Semua bentuk makanan untuk manusia, semua bentuk minuman untuk manusia. Coba jin, setan, malaikat tidak boleh ikut makan melon, tidak boleh ikut makan kambing. Kalau jin, setan itu doyan kambing, sampean yang blenger ngingoni kambing, malam disate setan, dicari kemana mau? Tidak bisa kan? Setannya saja tidak nampak. Setan nampak itu baru akhir-akhir ini, karena sudah banyak yang jadi manusia setannya, ya. Kemudian nikmat yang kedua tadi nikmat wujud, nikmatul ijad. Yang kedua nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu apa? Semua bentuk sarana prasarana untuk menindaklanjuti nikmatul ijad. Jadi semua makanan, minuman, pakaian, kendaraan, perumahan, obat-obatan, itu semua nikmatul imdad. Kalau nikmatul ijad diwujudkan ke muka bumi, nikmatul imdad dicukupi segala kebutuhan. Kalau sebatas kebutuhan, Pak, tidak ada orang yang tidak dibagi rezeki oleh Allah, sekalipun dia tidak ikhtiar. Kalau sebatas kebutuhan loh, maka kita bisa melihat langsung orang gila masih dapat rezeki enggak? Masih kan? Padahal tidak kerja dia, ikhtiar juga enggak, ngomong kasih makan enggak, pokok diem di depan warung tiba-tiba dibungkuskan. Padahal ngomong saja enggak loh. Selama masih ada nyawa, selama itu pula Allah akan mengirim rezeki. Jadi nikmatul imdad, Islam ya dikasih, kafir ya dikasih. Yang terbesar di antara tiga yaitu nikmatul irsyad. Nikmatul irsyad itu apa? Dikasih petunjuk oleh Allah, hati dimasuki iman, dimasuki Islam. Ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih, tidak akan mendapat nikmat yang terbesar, yaitu nikmatul irsyad. Jadi tiga ya, satu apa tadi? Nikmatul ijad, dua nikmatul imdad, tiga nikmatul irsyad. Nah, yang ketiga ini loh yang akan membawa kenikmatan dalam waktu yang tidak akan pernah ada ujungnya. Nikmatul irsyad hanya dipilih oleh Allah, tidak semua orang dikasih. Walaupun ketika orang tidak mendapat nikmatul irsyad, itu sebetulnya kesalahan orang itu sendiri. Karena apa? Dia tidak mau mendekat pada sabab-sabab yang menimbulkan nikmatul irsyad. Sebetulnya ya hampir sama dengan nikmatul imdad. Kalau ada orang tidak makan kurang enak, rezeki tidak banyak karena jarang mendekatkan ke tempat-tempat yang menjadi sabab datangnya rezeki. Ya. Jadi karena semua dari Allah itu harus ada ikhtiar. Nah, ketika tiga nikmat ini diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya, sadar atau tidak, percaya atau tidak, merasakan atau tidak, sumber awal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang termasuk dawuhnya Allah, tapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Dalam hadis qudsi yang sangat masyhur dan hampir semua umat Islam hafal, laulaka ya habibi
lama khalaqtul aflak. Muhammad, seandainya bukan karena aku menciptakan kau, diulangi lagi, seandainya bukan karena aku menciptakan kau, maka seluruh isi bumi tidak akan pernah aku ciptakan. Jadi Rasulullah adalah sabab tapi sabab terbesar. Mari kita teliti mulai diri kita. Yang menjadi sabab kita lahir siapa? Siapa? Bapak ibu kita kan? Itu barokahnya bapak ibu bertengkar tengah malam, akhirnya kita lahir. Itu namanya sabab awal. Bapak ibu kita lahir karena sababnya siapa? Mbah lahir sababnya. Buyut lahir sababnya. Cangga lahir sababnya. Wareng lahir katanya sababnya. Udek lahir sababnya. Gantung lahir sababnya. Siwur lahir sababnya. Sudah, tidak bisa. Saya masih bisa. Bapaknya siwur, terus mbahnya siwur, terus siwurnya siwur. Terus sampai sabab pertama siapa? Nabi Adam alaihis. Dan ketahuilah sabab lahirnya Nabi Adam siapa? Nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sangat masyhur, ketika sahabat Jabir sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, dan pertanyaan sahabat Jabir ini tidak akan mampu dijawab lewat selain wahyu. Yang ditanya Rasulullah, pertanyaannya sangat ekstrim. Qala Jabir ya Rasulullah, ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Maka kalau kita tidak mau mengikuti ulama, kisah-kisah yang seperti ini akan hilang. Kita akan kehilangan kisah-kisah yang luar biasa. Sahabat Jabir datang ke Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa pertama kali yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan segalanya? Bayangkan, ekstrim tidak pertanyaan ini? Sangat ekstrim. Dan itu tidak akan pernah bisa dijawab tanpa lewat wahyu. Karena Rasulullah itu lahirnya di muka bumi tahun 671 Masehi, kurang lebih. Ditanya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah itu sudah berapa miliar tahun, dijawab oleh Rasulullah. Dan ketahuilah, setiap apa yang diucapkan Rasulullah mesti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dijawab Rasulullah, Jabir, pertama kali Allah menciptakan sebelum menciptakan apa saja, yaitu nurnya nabimu Jabir, yaitu nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab dari nur itu Allah menciptakan aras, kursi, lauh mahfuz, surga, neraka, langit, bumi, Mars, Pluto, napa malih, matahari, bulan, semua planet, semua itu diciptakan semua dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dikaitkan dengan hadis ini, maka mencintai Allah harus ada cinta Al-Quran. Tanda-tanda mencintai Allah dan mencintai Al-Quran adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dipikir sendiri, kaitan-kaitan itu tidak bisa terlepas. Jenengan cinta istrinya harus cinta kepada mertua, betul enggak? Pokoknya dia aku seneng kowe tok, mertuamu blas, sama langsung dicutek.
Karena itu menjadi sabab tidak bisa ditinggalkan. Wa alamatu hubbihi utawi tondo-tondone cinta marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbus sunnati iku cinta sunnahe Kanjeng Nabi. Sunnah Rasulullah adalah apapun yang dijalankan Rasulullah, didawuhkan Rasulullah, itu namanya sunnatun Nabi. Orang tidak akan dikatakan mencintai Nabi selama dia belum mencintai sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi niku ratusan ribu, tapi diringkes dalam 3 perkara. Ya, ini ngajinya kebetulan 3 nanti diingat, mudah-mudahan tidak lupa. 3 yang pertama apa tadi? Nikmatul ijad. Kedua, nikmatul imdad. Ketiga, nikmatul irsyad. Kemudian tanda mencintai Rasulullah adalah mencintai sunnahnya. Sunnah Rasulullah ratusan ribu, tapi bisa diringkes menjadi 3 perkara. 1, suratun Nabi, surah, sirah, sarirah. Suratun Nabi adalah fisik dari Rasulullah. Kalau kita kepingin punya rambut yang bagus, tatalah rambut seperti rambutnya Rasulullah. Itu nanti dapat pahala. Ya. Kalau kita mau duduk yang bagus, duduklah seperti bentuknya Rasulullah ketika duduk. Itu namanya surah. Kalau kita ingin pakaian yang bagus, ikutlah pakaian Rasulullah. Ada yang maksimal, ada yang intinya saja sudah teraih tapi belum maksimal. Inti teraih tapi belum maksimal, pokoknya semua pakaian model apa saja asal nutup aurat dan sopan. Kalau kepingin maksimal, pakai jubah, pakai surban, pakai rida. Biasanya para ulama Jawa mengikuti adat yang ada, karena ulama memperbolehkan karena adat yang ada tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah, dan Rasulullah adalah pemimpin yang sangat menghormati adat asal tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah masuk pada sholat, ada perintah khusus dari Rasulullah, yaitu pakai sorban, pakai rida. 1 surah. Bagaimana bentuk fisik Rasulullah ketika tidur? Bagaimana bentuk fisik Rasulullah ketika memotong kuku? Bagaimana bentuk fisik Rasulullah ketika sedang makan? Duduknya bagaimana? Yang nomor 2, siratun Nabi. Jadi sunnah Nabi yang nomor 2 adalah sirah. Sirah itu perjalanan hidup Rasulullah. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana dengan keluarga, dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara, dengan juragan, dengan karyawan, dengan istri, dengan anak, dengan murid, dengan guru. Itu namanya sirah. Yang paling sulit dan tidak akan pernah ada makhluk yang mampu mengikuti secara sempurna. Yang nomor 3 yaitu sarirah. Jadi 3 apa tadi? Surah, sirah, sarirah. Sarirah itu apa? Apa saja yang berkaitan dengan ruhaniyah Rasulullah. Ikhlasnya seperti apa, khusyuknya seperti apa, tawadhu'nya seperti apa, sabarnya seperti apa, ikhlasnya seperti apa. Ya, terus apa lagi? Lomonya seperti apa, kekuatan hatinya, tawakalnya seperti apa, keyakinannya seperti apa. Itu semua sarirah. Kalau sudah membahas sarirah, tidak akan pernah ada makhluk lain yang mampu mengikuti secara sempurna, apalagi kita. Ya. Wa alamatu hubbiha utawi tondo-tondone mencintai sunnah
hubbul akhirati iku cinta akhirat. Tanda orang mencintai sunnah Rasul, dia akan mencintai akhirat. Ya. Tanda kita kurang mencintai sunnah Rasul, kita kurang mencintai akhirat. Tanda kita tidak mencintai sunnah Rasul, kita tidak mencintai akhirat. Ya. Coba ini dibandingkan atau di bahasa Jawa digerayangi dewe-dewe. Ketika nafsu kita ngajak jalan-jalan, Rasulullah ngajak sholat jamaah ke masjid karena sudah waktunya. Mana yang dimenangkan? Ketika yang dimenangkan adalah keinginan nafsu kita, disadari atau tidak, kita kurang mencintai Rasulullah. Ketika Rasulullah memerintahkan kita bersedekah, nafsu kita mengajak kita untuk makan yang enak. Mana yang dimenangkan? Makan enaknya apa sedekahnya dulu? Kalau makan enaknya yang didahulukan, artinya kita masih belum sempurna dalam mencintai Rasulullah, dan itu akan berlaku dalam semua hal. Ingin tahu orang yang mencintai Rasulullah secara sempurna? Sahabat Abu Bakar dan seluruh sahabat. Beliau semua para sahabat, jangankan uang, harta, nyawa yang tidak pernah ada toko yang menjual, semua diserahkan pada Rasulullah. Sudah itu mentok itu nyawa loh, itu nyawa bukan uang. Ya, coba kita baru nyinggung duit sedikit saja sudah mundur teratur, mundur teratur. Kita lebih mengutamakan diri kita, keluarga kita daripada mengutamakan Rasulullah. Bisa dibuktikan, kita punya anak, hari ulang tahunnya anak itu selamatannya beli roti tat seharga 300.000. Lah kita hari ulang tahun Rasulullah roti 5.000. Lah ora imbang nggih. Ngono nek anake ganteng nggih. Anake kula jenengan iki jarang sing ganteng. Itu saja diperingati dengan roti tat 300.000. Rasulullah itu pakai roti sing kalau dimakan tidak bisa masuk karena kasar, harus pakai air. Jadi artinya apa? Belum sempurna kita mencintai Rasulullah. Wa alamatu hubbiha utai tondo-tondone cinta akhirat bughdud dunya iku gedeng dunya, atau kalau dibalik tidak mencintai dunia. Jangan salah paham, gedeng itu apa ya? Gedeng itu apa ya? Tidak mencintai, benci ya. Benci dunia itu jangan dianggap kalau punya uang dibakar, itu gendeng namanya. Punya mobil digeceki, punya rumah dibakar. Tidak seperti itu. Benci dunia artinya apa saja yang wujud dunia diupayakan untuk amal akhirat. Allah membuat dunia untuk siapa? Untuk manusia. Cuma Allah hanya pesan satu saja, tidak banyak-banyak. Jangan kau cintai dunia, gitu dok. Silahkan kamu beli mobil seharga 100 miliar, kamu punya uang kok, dan uangnya halal, tidak hasil korupsi. Silakan kamu bikin rumah yang seindah mungkin dengan biaya 200 miliar, monggo, uangnya sendiri halal. Cuma Allah pesan satu, rumah itu jangan kau cintai, bangun, gunakan, tapi jangan dicintai. Ya, rumah, kendaraan, mas-masan, istri, anak, silakan kamu punya, karena memang semua ini diciptakan Allah untuk manusia. Cuma Allah hanya pesan satu, jangan kau cintai. Itu dok. Karena apa? Kalau kita sudah cinta uang, lupa sama Allah.
walaupun kita harus punya uang, apa bisa hidup tanpa uang, tapi jangan dicintai. Kalau Allah perintah, uangnya harus dikesampingkan. Kalau Allah mengajak, harta harus dikesampingkan. Nah, yang terjadi kan terkadang tidak seperti itu. Punya mobil dan mencintai mobil, maka terkadang nyuci mobil dengar azan tidak dengar. Karena apa? Mencintai mobil. Ya. Ada anak yatim juga tidak melihat, malah terkadang uangnya dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak punya nilai akhirat sama sekali. Di antara penyakit orang kaya, melihat orang fakir adalah sampah, lebih mahal hewannya. Dia punya simpansi, punya apa lagi, anjing, punya apa lagi. Begitu keluar dari kelencer, gedeknya mapak, itu langsung dikasih apel 1, harganya 7.000. Lu ada orang ngemis kok 1.000 rupiah. Mahal keteknya apa betul? Mahal keteknya kan? Keteknya 7.000 sing ngemis 1.000. Ini menghina orang namanya. Itu penyakit orang kaya biasanya seperti itu. Karena apa? Terlanjur mencintai dunia. Maka Allah membuat dunia untuk manusia, untuk dimanfaatkan, dibuat tidur, dibuat berjalan biar ringan, pakai mobil, tidak hujan, tidak kepanasan. Tapi semua itu jangan menjadikan lalai pada Allah. Jadi silakan kita punya, silakan kita manfaatkan, tapi Allah hanya pesan satu, jangan kau cintai. Wa alamatu bughdhiha utai tondo-tondone gedeng donya iku alla yakhuda yen to ora ngalap sapa wong minha saking donya illa zadan kejaba mung kanggo sangu wa bulghatan lan alat kanggo nyampeake ilal akhirati marang akhirat. Jadi tanda-tanda benci dunia, dia tidak mengambil yang melebihi untuk sangu ke akhirat. Dan semua apa yang diberikan oleh Allah ditujukan untuk kehidupan akhirat. Ya, maka jangan sekali-kali menganggap Nabi Sulaiman itu orang yang kedonyan atau senang dunia. Sama sekali tidak ada 1 rupiah pun yang dicintai Nabi Sulaiman. Walaupun punya gedung mulai pondasi sampai genteng semua dari emas. Karena apa? Awalnya Nabi Sulaiman dihina oleh ratu yang kaya namanya Bilqis. Akhirnya Nabi Sulaiman bikin gedung yang tidak bisa ditandingi. Sejak manusia dibikin sampai datang hari kiamat, belum pernah ada rojo siapapun yang mampu membuat bangunan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi Nabi Sulaiman masih zuhud karena semua tidak mengganggu cintanya Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin tidak bisa agak lama. Hanya mengingatkan, mungkin sini juga sudah dibahas ya, pertemuan nanti malam Selasa ya, 4 November malam Selasa ya, 14 ya, oh ya 14 November malam Selasa. Insya Allah nanti jamaah-jamaah akan ikut sowan ke sini, mudah-mudahan ya bisa maksimal. Biasanya ya maksimal. Nuwun sewu bukan karena apa-apa, jamaah-jamaah yang saya temani ngaji kebetulan kurang lebih ada 50 tempat. Kalau toh 10 saja sudah berapa? 500 ya. Kalau per 1 10. Mudah-mudahan ya banyak nanti agar barokah nanti bareng-bareng kita doa di sini. Besok tahun depan pindah di mana, tahun depan pindah di mana. Semua hanya untuk menyambung silaturahim dan semakin kita akrab dengan saudara-saudara muslim. Allah tidak menghitung seberapa banyaknya, tapi Allah menghitung seberapa ketulusan kita untuk silaturahim
antara satu dengan yang lain. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul li haulim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqu biha li arwahil madhkurin bi hadzal majlisil mubarak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqlihim minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.